Shalom persekutuan doa Shekinah Glory Semarang yang dikasihi Tuhan. Hari ini renungannya luar biasa. Kita mau bicara tentang penyembah yang asli. Seringkali kita baca di dalam Yohanes 4 ayat 23. Di situ dikatakan bahwa Bapa Tuhan itu mencari penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, kata benar ternyata di dalam terjemahan New Living Translation itu dipakai dengan kata true worshippers. Kata true itu ternyata artinya adalah genuine, ya. Ternyata artinya adalah asli. Berarti Tuhan itu mencari penyembah yang asli. Berarti kalau ada yang asli, ada yang palsu. Nah, kita mau lihat apa sih bedanya antara yang asli sama yang palsu, sambil kita ngecek kita sekarang ini penyembah yang asli apa palsu ya. Jangan sampai kita kelihatannya menyembah Tuhan tetapi ternyata kita palsu, ya. Yang pertama yang saya belajar, kalau namanya sesuatu itu asli, itu pasti dibedakan dan harganya itu lebih mahal, ya. Kalau kita lihat, kita pergi ke restoran, jeruk saset sama jeruk peras murni itu harganya beda. Yang pasti jeruk peras murni itu harganya lebih mahal. Cara memperlakukan juga beda. Kalau kita pergi ke toko handphone, itu namanya barang dummy yang cuma contoh, sama barang aslinya itu penempatannya berbeda. Kalau asli itu seringkali masih di box dan nggak dikasih lihat ke sembarangan orang. Tetapi kalau cuma dummy aja, dipinjem-pinjemin ke orang-orang, lihat perlakuannya beda, nilainya beda, ya. Kalau misalnya ada seseorang punya tas, ya, tasnya itu asli, ya, mahal lagi harganya pasti. Gak mungkin dia akan pakai tasnya yang mahal, yang asli itu untuk penutup kepala kalau waktu hujan. Gak mungkin. Mendingan saya hujan-hujanan tapi tas saya selamat tuh. Ibu-ibu paling tahu tuh. Jadi kita di sini lihat bahwa namanya sesuatu yang asli itu pasti dibedakan dan nilainya mahal. Nah, kita menulis tentang seorang penyembah bernama Paulus dan Silas. Ketika mereka memuji dan menyembah Tuhan, ada perlakuan Tuhan yang beda, dibedakan. Yaitu adalah ketika mereka memuji dan menyembah Tuhan, yang terjadi apa? Seluruh itu namanya pintu penjara itu terbuka, ada goncangan yang hebat, gempa bumi yang hebat, sampai juga semua belenggu itu terlepas. Ada kuasa Tuhan yang maha dahsyat terjadi di sana. Ada perlakuan Tuhan yang berbeda ketika ada di sana. Kenapa kok mereka dikatakan penyembah yang asli? Karena mereka dalam segala keadaan mereka menyembah Tuhan. Mau suka, mau duka, mereka menyembah Tuhan. Dalam segala keadaan mereka menyembah Tuhan. Jadi penyembah yang asli hidupnya akan dibedakan, nilainya akan mahal. Kuasa Tuhan akan menyertai kehidupannya. Karena apa? Dia menyembah dalam segala keadaan. Bukan cuma waktu tertentu, saat tertentu, maupun kondisi tertentu. Yang kedua, yang saya belajar, bahwa namanya dikatakan sesuatu itu asli, itu apa yang nampak di luar dan apa yang nampak di dalam, itu sama. Kalau namanya jeruk asli, itu luarnya jeruk, dipencet, itu keluar sarinya. Gak ada yang beda, luar dalam tetap jeruk. Itu. Penyembah yang asli itu di dalam kesendirian, di dalam tekanan, di dalam kenyamanan, mau ditekan apa enggak, dilihat orang apa enggak, dia tetap hidupnya sebagai penyembah. Orang yang selalu mendekat sama Tuhan, orang yang menghormati Tuhan dalam segala, itulah penyembah. Orang yang berani berkata ya untuk apa yang Tuhan mau, itulah seorang penyembah. Jadi jangan sampai kita kelihatannya lidah bibir kita suka bernyanyi, tetapi kita nggak menghidupi. Penyembah yang asli itu menghidupi apa yang dikatakan, yang dinyanyikan setiap hari. Terakhir yang saya belajar bahwa penyembah dikatakan asli. Saya belajar itu dari software asli dan bajakan. Kalau kita beli software yang bajakan, ya palsu, ya bajakan, itu seringkali kalau diupdate software itu nggak bisa. Ada masalah pasti. Tapi kalau softwarenya asli, itu terus diperbaharui. Ini ada update terbaru lagi nih, ada update terbaru lagi.
Jadi namanya penyembah yang asli sama dengan software tadi adalah hidupnya selalu mengalami pembaharuan. Kita bisa lihat orang ini karakternya karakter Kristus, berubah hidupnya. Ada perubahan yang indah, ada pembaharuan di dalam hidupnya, ada kreativitas di dalam hidupnya, karena dia penyembah yang asli. Jadi kalau penyembah yang palsu, karakternya nggak pernah terlihat karakter Kristus, ya. Malah tambah lama kok tambah jengkelin ini orang kok nggak pernah jadi solusi sih. Ini orang kok nggak pernah ada bawa damai sejahtera, bawaannya kalau dia datang rasanya pengen emosi. Jadilah penyembah yang asli. Kita rindu terus diperbaharui. Penyembah yang asli hatinya selalu mau dibentuk sama Tuhan. Kalau Tuhan suruh apa, firman Tuhan ngomong apa, dia mau diperbaharui. Sehingga karakter Tuhan itu nyata dalam kehidupan. Jadilah penyembah yang asli, yang Tuhan cari, karena Bapa di surga rindu menemukan itu dalam kehidupan kita. Stop kepalsuan, mulailah keaslian. Tuhan memberkati.